Bismillahirrahmanirrahim. Paizan kesimpulanana la yumkinu islahul qalbi, tidak mungkin islahul qalbi, memperbaiki hati, membengkel hati, lisuluki tariqil akhirah, untuk berjalan terhadap jalan akhirat, malam yamna nafsahu anit tana'umi bil mubah, selama dia tidak melarang dirinya dari bernikmat-nikmat dalam hal yang boleh. Jadi itu dulu ya. Jadi yang mubah-mubah, yang boleh-boleh dijauhin dulu. Kenapa? Fa innan nafsa idza lam tamna ba'dal mubahat. Karena nafsu ketika tidak dihalangi dari yang boleh, taumi'at bil mahdhurat, dia akan mengharapkan yang dilarang. Karena nafsu itu sifatnya nggak puas, nggak puas. Jadi kalau yang boleh nggak dilarang, dia ingin yang dilarang nanti. Persis seperti sholat sunat. Sholat sunat. Kalau dia biasa ninggalkan sholat sunat, kemungkinan sholat fardu juga bisa hilang gitu. Tapi kalau dia selalu jaga sholat sunat, maka fardu itu nggak mungkin lolos. Nah sama, dibalikin sekarang. Jadi yang mubah-mubah itu sebagiannya harus ada sesuatu yang kita pengen enggak gitu. Enggak. Untuk apa? Untuk menjaga nafsu pengen kepada yang dilarang. Itu caranya seperti itu. Jadi adalah yang kita jauhin, seperti apa? Tidur nyenyak gitu, atau apalah gitu yang kita jauhin. Enggak apa gitu. Enggak makan sarimi enggak apa gitu. Yang dari yang kita senangin yang boleh. Tujuannya untuk mendidik nafsu biar enggak pengen kepada yang dilarang. Jadi jangan semua yang dipengen dihabak semua, jangan. Tahu dihabak semua kayak. Iya jangan. Jadi ada yang enggak gitu. Ya paling enggak kita senang apa ya enggak gitu. Satu aja apa. Supaya apa? Ngelingi diri biar enggak mau kepada yang dilarang. Jadi yang enggak boleh itu yang dilarangnya sebenarnya. Yang enggak boleh itu apa? Yang dilarangnya. Jadi ada sesuatu satu atau dua yang boleh, bukan setiap yang boleh. Enggak, bukan. Tapi beberapa saja. Yang boleh enggak. Beberapa. Paman arada hifdza lisanihi anil ghibah wal fudul. Orang yang ingin menjaga lidahnya dari ngomongin orang atau dari ngomong sadasan ya. Eta rada dikirangan. Anil ghibah wal fudul, dari ngomongin orang atau ngomong yang enggak berguna. Fahaqquhu ayyalzamahu as-sukutu. Maka dia harus biasain diam. Jadi kalau dia ingin dijaga lidahnya dari ngomongin orang, dari ngomong yang enggak berguna, maka dia harus melatih dirinya untuk diam. Artinya bukan gak boleh ngomong, tapi demi supaya ngomongnya terhindar dari yang dilarang, maka jangan ngomong.
illa ang dzikrillah wa anil muhimmah fiddin, kecuali dari zikir dan dari hal yang penting. Dari ngaji kan penting, nggak bisa enggak harus ngomong ngaji. Atau dari zikir ya wakil gitu. Apalagi lagi riado curhat kumpul. Leung curhat tadi, ieu mah hareupeun akang keur ngaji, ngariung hareupeun akang gitu. Nyen di kelompoknya. Dasar jelema laleur lalieur nya. Jadi datang ka pajana ge lain hareupeun akang keur di bale. Akang keur di bale keur ngaji. Ngariung ngobrol deui ngomentari omongan akang. Keur lalieur. Tapi teh pendatang baru biasanya pendatang baru. Bisa dalai lama henteu nya. Pendatang baru. Ya seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Enggak masalah. Jadi supaya orang ayeuna terjaga lisan tina ngomong yang tidak boleh, maka yang boleh dikurangi. Yang boleh dikurangi kecuali di apa? Zikir dan yang penting ya seperti mana amar ma'ruf dan sebagainya. Hatta tamuta minhu syahwatul kalami, sampai kapan tidak kita gak banyak ngomong? Hatta tamuta syahwatul kalam, sampai keinginan ngomong itu hilang. Sampai keinginan ngomong hilang. Jadi sampai ngomong tuh malas gitu. Sampai gitu. Fala yatakallamu illa bihaqqin, maka dia ujungnya enggak ngomong kecuali benar. Fayakunu sukutuhu ibadatan wa kalamuhu ibadatan. Nah, kalau begitu ngomong dan diamnya sama-sama ibadah sama Allah. Jadi ngomongnya ibadah, diamnya juga ibadah. Wa mahma i'tadat al-ainu ramyal basari ila kulli syai'in jamil. Samang-samang dibiasakan mata itu ya, ramyal basari, melempar penglihatan ila kulli syai'in jamil, kepada sesuatu yang indah-indah. Nah, lam tatahaffad anin nadri ila ma la yahillu. Dia tidak akan mungkin bisa dijaga dari melihat kepada yang enggak boleh. Pasti kena aja. Mun dibiasakeun tiap anu bagus tingali gitu. Maka engke hiji kali waktu gutak-gitak bakal katingali ji. Nu gutak-gitak bakal katingali. Lamun dibiasakeun setiap nu alus ditingali. Jadi tidak setiap yang bagus dulu boleh dilihat, tidak. Jadi yang boleh dilihat itu hanya yang penting untuk dilihat saja. Jual beli kan udah dilihat. Seperti apa survei udah dilihat. Yang enggak ya biasa aja yang lihat. Termasuk pendengaran juga begitu. Ya, kalau setiap orang ngomong ingin tahu jangan. Biarin aja. Bahkan kalau orang lagi riyadhah itu enggak boleh mendengarkan kejadian-kejadian yang terjadi, enggak boleh. PSBB jangan tahu. Ada gempa jangan tahu, ada tsunami Covid di India enggak usah tahu. Pokoknya enggak usah, biarin aja. Harga minyak naik jangan tahu, biarin aja. Kan biarin harga minyak seberapa, harga beras seberapa, kalau kita masih bisa makan, keluarga bisa makan apa? Biarin aja. Jangan mikir yang enggak gitu. Jangan dengar yang enggak. Itu syarat, enggak boleh dengar aroziful buldan. Artinya kejadian-kejadian yang terjadi di negara-negara yang lain enggak boleh tahu. Itu kalau belum makrifat, kalau belum usul. Ya kalau udah usul mah enggak masalah. Ini kalau belum usul, belum makrifat. Lagi proses enggak boleh. Enggak boleh. Nanti hati itu, karena hati itu sensitif sekali. Jadi dia sangat terpengaruh dengan hal sekecil apapun yang masuk. Berita apapun sekecil apapun yang itu berpengaruh sama hati.
Ya baik terpengaruh, jelek juga terpengaruh. Mumpung kalau baik ini, kalau jelek gimana? Jadi hati itu benar-benar terpengaruh. Makanya kata Nabi, aksaru ahlil jannah itu al-bulhu. Sebanyak-banyaknya ahli surga itu orang yang nggak terlalu pintar, terutama urusan dunia gitu. Jadi orang bodoh kan cuek-cuek gitu. Kan nggak peduli orang bodoh itu. Kan yang terlalu peduli itu orang-orang pintar gitu. Orang bodoh kan yang penting jalan saja gitu. Nah, itu. Orang goblok itu kan tidak banyak berpikir. Banyaknya orang berpikir itu orang pintar gitu. Maka orang goblok itu lebih cepat sukses sebenarnya daripada orang pintar. Karena orang pintar itu banyaknya mikir melulu gitu, kerja enggak. Jadi kita itu diajarin sama Allah itu, sama Rasul itu, ya bukan disuruh berpikir pintar, tapi disuruh berpikir benar. Apa? Berpikir benar. Jadi ngajar Rasul itu biarin nggak pinter tapi bener, itu lebih bagus daripada pinter nggak bener gitu. Mikirin macam-macam. Ya kapasitas kita mikirin COVID coba. Kita mikirin COVID buat apa mikirin COVID? Ya sudah, kalau mau social distance sendiri saja sudah sosial gitu. Gak usah mikir bagaimana, wah jangan, nggak usah. Itu berlebihan. Kalau mau berpikir yang penting-penting aja. Apa pikir yang penting? Ya nanti sebentar lagi kan kita mau dijemput sama Israel. Itu kan penting itu. Itu yang dipikirkan. Sebentar lagi kan kita mau nginep di hotel yang 2+1 itu. Nah, nginep di hotel. Itu hotel mewah itu. Mewahnya. Jadi eleh lah. Gunung Parang eleh kan Gunung Parang naik kaluhurnya. Ya mantep ya. Nungantir nage lobaan gitu ya. Batur kabeh leumpang urang digotong sorangan. Kan keren ya tak. Moal aya hotel udah gitu moal aya. Asup ka hotel digotong moal aya moal. Nya digotong. Dimandianku sararea. Wah, keren nih pokoknya mah. Nah, paling enggak mikiran seperti itu, mikir. Itu hal yang penting itu. Jadi mikir yang penting, mikir yang benar. Ya, udah. Bentar lagi. Coba penting mana itu? Kira-kira penting mana yang urusan lebaran, urusan THR, jeung urusan dijemput Israel, jeung urusan kubur, penting mana coba? Hah? Coba penting mana? Coba secara itu urusan THR, urusan lebaran, lamun dibandingkan jeung Israel, dibandingkan jeung Munkar Nakir, itu paling cek Imam Ghazali itu setinggi-tingginya ibarat itu, ibarat lalat kita sibuk menghindari lalat, sementara macan di depan mau nerekam gitu. Macan gak dipedulikan, lalat kita pedulikan. Itu ibarat orang yang sibuk mikirin THR, sibuk mikirin lebaran, lupa mikirin alam kubur. Ibarat orang yang sibuk mikirin supaya lalat gak kena, gak ada lalat, sementara macan itu mau nerekam di depan. Jadi sangat jauh gitu, sangat jauh. Kalau THR itu kan untuk ukuran Sri Pajada sudah gampang, ya sudah ada Allah ini, Rabbana tawakalna ilaika, ya wakil sing tenanan. Kan udah beres itu. Selesai sudah lebaran itu. Siapa yang jamin? Bolehlah lisensi Pajada boleh. Sok, boleh. Gratisan heg. Bakangnya. Monya pisan keajaiban anak monya. Sok akangnya. Geus lah tong bingung-bingung teh geus bidan cing bener geus mana lebaran beres gitu. Urusan lebaran. Tapi akang hiji nu akang hese ngajamin. Ya, akang can wani ngajamin. Urusan Israil. Urusan Munkar Nakir. Eta akang teuing tah mah. Teu bisa akang teu bisa nyebutkeun tanggung teu bisa tuh. Eta mah wayahna eta mah. Kudu serius eta mah wayahna. Masalah lebaran mah insyaallah lah. Kang usah ngomong gitu masalah lebaran mah. Kan masalah Israil, masalah Munkar Nakir
wah eta mah serius eta mah. Jadi kudu dilawan aku iman. Nah cenah harus dilawan dengan iman yang kuat, pasrah yang kuat. Ya kalau sama iman, kalau pasrah ya selesai. Kalau sama tawakal yang tinggi selesai. Sama iman yang tinggi selesai. Tapi kalau cuma dengan gitu-gitu tok nggak bisa. Jadi berpikir benar apa? Berpikir benar. Jangan sampai yang biasa-biasa dianggap penting, yang penting dianggap biasa. Jadi harus berpikir itu jelas. Jadi yang penting harus dianggap penting, yang nggak penting anggap biasa-biasa. Jangan balikin, yang nggak penting dianggap penting, yang penting dianggap biasa. Jangan. Penting sungguhan. Serius, akan ngomong serius. Jadi lebaran itu sangat-sangat biasa-biasa bagi orang yang percaya sama Allah. Wa kadzalika syairus syahwat, begitu ya syahwat-syahwat yang lain. Jadi syahwat itu begitu. Kalau kita biarkan dia dalam yang boleh-boleh, maka dia menuntut kepada yang tidak boleh. Seperti kita biasa ya yang boleh-boleh itu terlalu diumbar. Itu yang enggak seperti mana? Ya seperti kita sama istri. Itu kan boleh. Tapi kita semua yang boleh dilakukan. Semua gaya tuh dipraktekkan. Obat-obatnya disiapin serius. Mang Hasan siapkan susu ya, dan sebagainya. Gitu. Itu nanti kita kan susah. Kalau lihat janda itu akan cenah gitu akan ngerenyet akan. Kenapa? Karena yang biasa terlalu berlebihan. Tapi kalau yang biasa akan ada kaidah nih dari dalam hal ini ya, kaidah. Ya pokoknya yang penting urusan begitu itu urusan yang penting syahwat hilang. Yang penting syahwat hilang. Dari kaidahnya dari Abu Ya Munpasir itu. Ya, kepada Akang Warudoyong ngomong begitu. Jangan tuh hoyong nyanung. Cenah abdi mah pami aya mah sakape tibujal ka handap cenah gitu. Jadi mun aya awewe hirup tibujal ka handap eta we geus cukup teu kudu aya beungetan gitu. Nu penting asalna heuras jadi leuleus gitu. Itu kena Abu Ya Munpasir gitu. Nu penting tibujal ka handap gitu. Jadi urang teu kaganggu wirid gitu. Semua bisa orang wirid bari heuras hese. Itu kata Kang Ipalnya. Ini kaidahnya seperti itu kaidahnya. Itu penting dengan ganggu wiridnya, dengan ganggu wirid kan sudah beres. Jasa awet itu cukup segitu jasa awet sebenarnya. Pas syahwatu, nah ini kenapa demikian? Li'anna alladhi yastahi bihil halala huwa bi'ainihi alladhi yastahi bihil harama. Karena sesuatu yang menginginkan halal, dia juga yang menginginkan haram. Itu juga. Jadi yang menginginkan yang dilarang, dia juga yang menginginkan yang boleh. Yang kan yang boleh, dia yang menginginkan haram. Artinya ketika kita kepada yang boleh itu terlalu diumbar, maka juga dia kepada yang larang, kepada yang haram juga dia diumbar akan pengen gitu. Karena terbiasa pengen dengan yang halal. Yang haram juga sama-sama saja. Kalau nafsu kan nggak mikir ini istri bukan istri. Yang penting lubangnya, ukuran nafsu. Jadi yang takutnya kepada Allah itu bukan nafsunya, tapi hatinya, akalnya, ruhnya. Kalau nafsu kan nggak takut, yang penting dia enak. Gitu. Nah kalau nafsu nggak dilatih dari menghindari yang halal, nah dia ingin senang pada yang haram ya boleh-boleh saja. Jadi itu tarsasa tarikoh itu begitu. Jadi yang halal itu dijauhin supaya dia ini tidak mudah ya untuk menjauhi yang haram. Ketika yang halal itu sudah terbiasa dijauhi, maka apalagi pada yang haram. Karena didukung oleh akal. Wong sama halal aja enggak, apalagi yang haram gitu.
Karena kalau kan didukung sama akal, kata akal nggak boleh itu. Gitu. Itu nafsu yang belum muadab, maksud belum terlatih. Ya. Kalau nafsu yang sudah terlatih dikatakan haram, sudah nggak mau langsung ngeluh. Haram sudah, ini apa? Bakso, enak. Itu haram, sudah. Ada daging anunya, gitu. Udah nggak mau sudah. Itu nafsu yang sudah terlatih. Jadi kalau belum terlatih ya begitu. Bagi kada demes, yang ngasaan aing cenah. Yang ngasaan, kumaha sih haram teh cenah gitu. Pas syahwatu wahidah. Wa qad pas syahwatu wahidatun, maka syahwat itu satu, hakikatnya satu. Wa qad wajaba al abdi man'uha minal haram. Fa illam yu'awwidha al iktisara ala qaddi darurah minas syahwat ghalabathu. Jadi syahwat itu satu. Kalau dia tidak mencukupkan diri dari yang halal ya, dengan darurah dengan yang niscaya, dengan yang harus, maka dia senantiasa dituntut untuk pengen yang haram-haram. Fahadihi ihda apatil mubahat wa wara'aha afatun azimah a'dhamu min hadhi. Nah ini ya efek jelek dari yang boleh-boleh. Efek jelek dari yang boleh-boleh. Salah satunya. Nanti yang lain-lainnya banyak lagi. Imam Ghazali ada mengatakan Imam Ghazali mengatakan bahwa setiap kenikmatan di dunia ini itu akan berakibat kurangnya kenikmatan di akhirat. Itu salah satu. Setiap kenikmatan di dunia akan berakibat kurangnya kenikmatan di akhirat. Maka hati-hati ketika kita dapat nikmat, hati-hati tidak syukur. Apa? Hati-hati tidak. Kenapa? Karena syukur itu samannya harganya. Jadi ketika ada nikmat tidak disertai syukur, maka dia itu ibarat beli barang belum dikasih uang, belum dikasih duit, gitu. Ngutang. Nanti di akhirat ditagih gitu. Jadi kalau ada nikmat tidak syukur, tidak alhamdulillah, itu ditagih itu. Jadi apa tagihannya? Kurang nikmat di akhirat. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat jalan, nikmat dzikir, nikmat sholat, nikmat sedekah, nikmat takut sama Allah, nikmat tawakal, nikmat. Itu semua nikmat-nikmat, semua yang dikatakan nikmat ketika tidak disertai syukur, maka ia akan dituntut harganya di mana? Di akhirat. Jadi kurang dia berbalik. Wa kullun ni'amin gitu pasamanuha alhamdulillah. Setiap nikmat itu harganya itu adalah alhamdulillah. Nah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah dengan benar, maka dia sudah membayar harga nikmat itu. Jadi insya Allah enggak berkurang di akhirat. Kalau disertai dengan syukur, nyata alhamdulillah. Itu. Makanya hati-hati lupa alhamdulillah. Itu ya, orang datang ke Pajaro itu rata-rata sekian persennya itu ya 90% itu bukan orang repot, rata-rata orang keblinger, lupa terhadap nikmat. Saya akan ditagih, saya urek lebaran, tapi bisa keneh ngomong, bisa keneh ningali, kanyut heras keneh, pemajikan boga, imah boga, cuma masa ditagih, bikin kayak stres mereka. Itu kan lain itu jelma keblinger itu. Jelma keblinger itu. Harusnya dia itu sibuk alhamdulillah bukan sibuk mengeluh. Tapi karena goblok, ya, garelo, ya, otakna di bawah standar, gitunya, karacunan ku YouTube, ya, karacunan ku dunia. Jadi seakan-akan dia itu penuh dengan kerepotan. Padahal kerepotan cuma satu, ditagih hutang segitu toh. Sementara nikmat anu sajian bikin kapoho tiga tingali. Ya rata-rata datang ke Pajaro itu jelema kari itu. Nu malah teh kang heudu
Teuing itu nu rit baheula ieu mah rit baheula. Rit ayeuna mah teuing teu. Itu rata seperti itu. Orang itu tidak sadar bahwa dia itu sedang dirundung dengan nikmat yang banyak. Tapi karena ujian yang sangat sedikit, dia lantas lupa dengan nikmat-nikmat itu, terfokuslah hatinya kepada kerepotan itu, sampai dia lupa terhadap nikmat yang lain. Saudara-saudara sekalian, hati eta kur hiji. Hati eta kur hiji. Lamun ditingalikeun kana nikmat nu mana bae, maka karepotan segede kumaha moal katingali. Kang stres gampang naon tingali we kanyut. Heuras keneh teu? Heuras Kang. Geus eta lah tingali we terus kanyut heuras. Cager hutang mah cager. Leuleusna Kang kanyut oge bisa keneh kieu teu? Bisa Kang, bisa kieu. Cager poho teh. Maruk ripuh keneh ditagih kolektor, ripuh keneh teh bisa kieu. Sok Kang mah jujur-jujuran lah. Sok sia kabayar hutang teu mau bisa kieu sok. Ayo deal-dealan, hutang kabayar kieu teu bisa. Ieu mah kieu biasa lain kieu ngeunah lain. Lain kieu anu ngajrot lain. Ieu mah kieu biasa anu coba deal-dealan. Mending teu bisa kieu mending kabayar hutang. Sok we gede mana nikmat kieu jangan. Ning eta karasa gede hutang sabab hatena kur hiji. Hate teh kur hiji. Ketika ditinggalikan kana hutang, kana karipuhan nu sejen poho. Eta masalahna mah. Eta kan hati-hati campur gaul jeung jelema bodoh jeung ahli goplah hati-hati. Eta nu ngarusakna. Nikmat nu sakitu lobana, nikmat nu sakitu luar biasana, nikmat sakitu yang istimewanya hancur gara-gara sakadar ditagih kolektor. Jangan sampai naudzubillah summa naudzubillah. Maka itulah gunanya zikir. Ya wakil, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu gunanya salat seperti itu, guna salatnya. Nah, salatnya kudu masuk. Bismillahna masuk, alhamdulillahna masuk. Kudu masuk, Allahu Akbarna masuk. Dengan Allahu Akbar sekali tok itu sudah selesai. Ketika orang paham Allahu Akbar, sudah tidak ada kerepotan lagi. Wong tidak ada yang di bawah Gusti. Kan Allah terhebat. Allahu Akbar. Emang ada apa selain Allah? Ketika sing sadar bahwa nu jadi repotna urang ieu sabenerna eta. Fokus karena karepot. Maka jangan pernah fokus karena kerepotan. Fokuslah pada nikmat. Ayo. Fokuslah pada nikmat. Jangan fokus pada kerepotan. Paham? Paham tidak? Iya, bisa diingat ya. Nah, jadi jangan sampai fokus pada kerepotan. Fokuslah sama nikmat. Fokuslah sama fadl Allah. Fokuslah sama kasih sayang Allah. Sudah insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia ya. Mulia dunia, mulia akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Insya Allah. Kita itu diciptakan oleh Allah itu ya untuk mulia, bukan untuk hina. Kenapa? Karena kita itu ya lahir daripada irodahnya dat yang maha sempurna. Kita itu berada dalam ilmu dat yang maha sempurna. Gak mungkin biasa-biasa, kita luar biasa. Kita itu nanti akan menyaksikan ya, tajalli kudroh yang sangat luar biasa. Baik itu jamalnya atau jalalnya. Itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita repot ya, susah dengan hal yang sepele, jangan. Ya, jangan mau kita repot susah dengan hal yang sepele. Urusan duit kok jadi susah. Wong dulu saja nggak ada duit kok biasa-biasa. Zaman Nabi Adam apa ada duit? Ada? Nggak ada. Zaman Nabi Adam ada duit? Nggak ada. Oke kan zaman Nabi Adam kan sekarang ya sudah zaman Nabi Adam kan dulu. Kita zaman dulu di perut orang tua ada warung ada. Ada warung ada. Ada kolektor ada. Aya cenah Kang nempuan wae cenah. Botaknya. Eta lain kolektor eta mah nya. Eta mah keur nyiram eta mah nya, keur nyiram. Pupuk eta pupuk ya.
itu sama saja, sama saja. Kehidupan itu sama saja. Kehidupan itu ya begitu. Jadi enggak aneh-aneh banget, enggak. Ya seperti itu saja. Persis saja seperti aslinya itu persis seperti kita dalam kandungan ibu kita. Aslinya itu persis seperti kita nanti sudah masuk dalam perutnya bumi. Ya itu kehidupan, begitu. Ini yang terjadi itu cuma ujian. Ujian toh, jangan sampai tertipu kita. Jangan sampai tertipu. Yang harusnya akal kita itu, ya, dengan akal kita itu bukan tambah ragu, tambah yakin kepada wong dulu aja nggak ada akal sama sekali kita hidup kok. Nggak ada akal. Apa waktu usia 1 tahun 2 tahun ada akal? Hah? Ada akal bagaimana cari duit? Ada nggak? Enggak. Hidup nggak kita? Hidup. Enak nggak? Masa sekarang sudah ada akal jadi ragu ke Allah? Masa gunanya akal itu cuma nambah ragu ke Allah? Kan gak demikian. Akal itu dibuat, diciptakan buat tambah yakin kepada, bukan tambah ragu. Wong dulu aja belum ada akal kita sudah hidup enak, damai, senang, mantap. Alastu birabbikum? Qalu bala. Itu sudah begitu. Masa sudah ada akal jadi tambah ragu ke Allah? Jadi tambah bingung? Kan enggak. Wong dulu aja enggak ada akal kita sudah biasa enak. Masa sudah ada akal jadi apa gunanya akal kalau cuma nambah ragu? Apa gunanya akal kalau jadi tambah jauh dari Allah? Ya sudah guys, mending gelo sekalian guys. Mending gelo sekalian guys, mau banget gitu mau gelo malah guys. Daripada akal nambah ragu. Enggak, akal itu supaya kita tambah mantap ke Allah, tambah yakin. Kan akal harusnya ngomong gini, dulu saja aku enggak ada gigi hidup, sekarang apalagi udah ada gigi. Dulu aku aja enggak berjalan bisa hidup enak, tapi sekarang udah berjalan. Dulu aja aku cuma dalam naon dina beteng inung sabara teu sameter-meter acan biasa-biasa, apalagi ayeuna geus luas begitu. Luas begitu aja. Manya urang ayeuna teu enak. Awasnya ulah tikeun ka akal ya jadi urang tambah sengsara. Justru ku aya akal ya urang tambah yakin ka Allah. Tambah mantap ka Gusti Allah. Itu gunana akal. Gunana akal itu tambah yakin ke Allah, lain tambah ragu ke Allah, salah. Nanawan bingung. Ya rek bingung urusan akhirat. Sabab itu memang layak disebut bingung. Karena eta tujuanana. Urusan kubur bingung, urusan mahsyar bingung, siratal mustaqim bingung, urusan mizan bingung, urusan lebaran bingung. Kalau mereka cinta itu tentang bucin. Kalau enggak dengan si dia, lebih baik aku menduda. Kacau, lain lalaki dan lalaki. Ya, lalaki sebenarnya mak, jika pemuda, santri. Ulah pernah ka Allah mentangaran ulah. Gusti aing abdi melamun teu kawin kasih eta aing teu kawin. Entong kitu. Mun kieu ngomong bener, Gusti lamun daripada abdi kawin kanu teu liangan lebih baik. Mun kieu bener abdi. Gusti daripada abdi kawin kanu teu liangan lebih baik teu kawin. Eta bener gitu mah. Lamun Gusti abdi daripada teu kasih eta adi moal kawin, eta bucin teman. Enggak bagus. Laki-laki itu enggak boleh begitu. Jadi cinta itu hanya untuk Gusti Allah. Lamun ka jelema beres sifat Gusti kawinkeun abdi jeung nu salehah. Nu barokah. Nah cenah? Nu barokah. Kawinkeun abdi jeung istri nu barokah. Kata bener eta. Ngaranna kumaha Gusti nu mana we lah. Ngan saliangan ya sih. Sereg deh liangnya. Ulah gombrang. Kawin abdi jeung nu barokah. Kawin abdi jeung istri jeung barokah. Eta intina.
Nu manehna bogoh ka abdi, abdi bogoh ka manehna. Manehna heula bogoh ka abdi, ulah abdi heula bogoh ka manehna. Katakan akang itu moal mungkin akang cinta leuwih ti heula ka umi moal mungkin. Pasti umi heula cinta leuwih ka akang. Nya akang masalahna tahun-tahun ngaduana. Tuhibbuni wa ana uhibbuha. Jadi dia cinta ke aku cinta ke dia. Itu menang politik ke Allah. Umi mau menang debat ya kamu. Umi heula bogoh ka akang geus titiknya. Masalah nama doa anak kitu akang. Allahumma zawidni zawjatan jamilatan. Jamilatan apa ting teman-teman? Tuhibbuni wa ana uhibbu. Dia cinta sama aku cinta sama dia. Jadi dia heula cinta ke aku gitu. Maunya Allah teu ngijabah moal mungkin doa ratusan kali ribuan kali minta diijabah moal mungkin. Gitu. Ulah menta naon? Ngaran. Ulah menta Gusti abi kawinkeun jeung si eta kudu. Lamun jelas mah wali boleh. Jelas mah kekasih Allah boleh. Ari can jelas mah Allah gitu. Cuma Gusti Allah. Itu lalaki seperti itu. Ulah bucin. Kudu jadi rijal ya, naon cenah? Rijal. Jadilah rijal, lalaki sungguhan. Gitu. Wa huwa annan nafsa taprahu bin ni'am bitanaum fid dunya wa tarkanu ilaiha wa tatma'innu ilaiha asyarran wa batran hatta tasira samlatan kasakran alladzi la yafiku min sakri. Kenapa? Karena nafsu ini taprahu senang nikmat bitanaum dengan nikmat-nikmat di dunia dina dunia watarkanu ilaiha condong kepada dunia condong kepada nikmat-nikmat watatmain ngerasa anteng dengan dunia tuh asyarran wa bataran ya baik asyar itu dengan senang wa bataran hatta tasira mumtaliatan biha sampai penuh dengan dunia hatinya dengan bahagia dengan dunia kasakran sebenarnya jangan weureu alladzi la yapiku min sakrihi anu teu cager tina weureuna. Jadi nafsu itu lamun geus seneng kana dunya siga nu edan. Geus beres ngaji anggar kitu keneh. Gitu. Siga nu edan weureu lamun geus seneng kana dunya. Sedangkan kumaha ge dunya teh bakal ditinggal. Nah eta. Bayangkeun seneng banget kan rek ditinggalkeun. Lamun tadi tinggalkan, urang dia ninggalkan. Bayangkan seneng banget kan rek sakit lah coba. Sok bareng-bareng. Seneng banget kanu rek ditinggalkan. Coba bener tak gitu. Cinta betul ayo. Kepada yang akan kita tinggalkan. Kira-kira bener enggak itu? Tidak. Jadi hubud dunia itu benar kata Sayyidina Ali, ra'su kulli khati'ah. Ra'su kulli khati'ah. Jadi puncaknya, intinya setiap kesalahan itu. Jadi ya sih seperti itu. Jadi coba dipikirkan masa benar cinta kepada yang akan kita tinggalkan. Iya kan bukan ngelarang kaya, bukan. Kaya itu rumus fajar itu harus. Rumus fajar itu harus karena thariqah fajar itu adalah saho. Menolong orang, dermawan, bantu orang. Itu kan butuh ekonomi. Tapi yang gak boleh itu cinta. Apa? Cinta. Maka di fajar itu ada apa? Ya normalnya seni fajar itu saho itu 50%. Itu normal. 50%. Jadi kalau belum 50% ya masih tahap belajar. Jadi tahap belajar, kalau belum sedangkan 50% berarti tahap belajar. Jadi lemon 50%. Gitu. Itu santi pajada. Kenapa? Ya karena seperti itu. Bagaimanapun akan ditinggalkan. Ngomong, bagaimanapun akan ayo sampai masuk di hati. Bagaimanapun akan tanya, benar enggak? Ayo. Mencintai sesuatu yang akan kita tinggalkan. Benar enggak? Mumpung cuma akan kita tinggalkan, ini yang akan menjadi musuh. Benar enggak? Ayo. Mencintai sesuatu
yang akan menjadi musuh. Benar nggak kira-kira? Hah? Jawab. Itulah masa di Pajar itu harus sedekah banyak itu. Harus sedekah 50%. Harus dikir banyak. Harus apa? Masalahnya itu. Benar enggak? Benar enggak? Mencintai sesuatu yang akan kita tinggalkan. Mencintai yang akan menjadi musuh kita. Nah, makanya cara hilangnya cinta itu dengan sedekah. Apa? Sedekah. Sedekahnya enggak boleh cuma 2,5%. Tapi berapa? 50%. Paling enggak belajarnya itu dari berapa? 10%. Itu belajar, tahap belajar. Ya Allahnya dari 10%. 10% naik 20%. Terus sedekah. Itu ya. Wadzalikal farhu bidunya sammun qatilun yasri bil uruqi fayakhruju minal qalbi al khaufu. Wadzalikal farhu bidunya, dan kebahagiaan, kesenangan di dunia, awas, jangan nikmat dengan dunia. Kemarin Akang ngomong, ya Imam Goji ngomong, wa hasilur riyadati wa sirruha alat tatana aman nafsu bisyai'in mimma la yuzadu fil qabri. Jadi intinya riyadhah, rahasianya itu adalah nafsu enggak boleh merasa nikmat dengan sesuatu yang tidak terdapat di alam kubur. Mobil ada nggak dikubur? Enggak. Rumah dikubur ada nggak? Enggak. Jangan nikmat dengan yang nggak ada dikubur. Dikubur dikir ada nggak? Ada. Nikmat bersama Allah ada nggak? Ada. Nikmat syukur ada nggak? Ada. Nikmat tawakal ada nggak? Ada. Nikmat iman ada nggak? Ada. Ya dengan itu kita belajar nikmat. Kalau ruhani kita belum bisa merasakan nikmatnya zikir, nikmatnya tawakal, itu terancam di kuburnya tersiksa. Kenapa? Pengen balik lagi ke dunia. Karena dia enaknya itu makan sarimi. Enaknya numpak mobil. Enaknya cucu sama istri. Enaknya jalan-jalan sama anak. Maka ingin balik ke alam dunia. Rabbirji'un. Ya Allah, balikin aku. Kenapa? Enggak bisa nikmat dengan engkau di kubur. Terancam dia. Jadi posisi ngaji seperti ini, posisi riyadhah seperti itu wajib hukumnya. Kenapa kalau enggak begitu? Dia terancam disiksa di dalam kubur. Naudzubillah summa na'udzubillah. Dan pasti orang yang nikmatnya dengan dunia, tidak nikmat dengan Allah, hampir dipastikan akan mendapat siksa kubur. Kenapa? Karena dia terhalang dengan yang dia dengan kesenangannya. Kalau orang terhalang dari kesenangannya, tersiksa enggak? Tersiksa. Hati-hati. Jadi sama wali-wali, sama orang-orang mulia, itu mereka rumahnya bagus, istrinya cantik-cantik. Jangan itu mereka itu ya, walaupun secara dohirnya dengan dunia, mereka enggak nikmat dengan dunia. Mereka itu enggak betah dengan dunia. Karena mereka itu ya dunianya cuma ya begitu saja, alat supaya dia kenal sama Allah, supaya ingat sama Allah. Kalau betah sama dunia, siapapun nggak bener dia, apalagi ahli zikir nggak bener. Itu jinya. Jadi rumah bagus nggak boleh dinikmati. Makanya rumus Pajadah, rumah bagus boleh, tapi apa? Masukkan orang-orang fakir ke dalam rumah itu. Suguhan di dunia. Itu kan rumus Pajadah itu. Silakan rumah bagus tapi masukkan orang-orang fakir ke rumah. Suguhan di rumah eta. Muliakan biar orang-orang fakir nyahoan yang rasa rumah halus gitu. Kan rata-rata rumah fakir itu, rumah di Benghar itu kan pagarnya tinggi, satpam, aya anjingan. Itu kan goblok kita. Goblok itu cilaka. Ari rumah halus didatanganku jelema-jelema fakir dalah hadimu yakin itu mah halus. Dan orang tidak menikmati kenyamanan bagusnya rumah, tapi menikmati ngajamu jalma-jalma nu fakir, nikmat tadi dinya. Dan itu adalah ada di alam kubur. Nikmat ngajamu fakir itu ada di alam kubur. Paham? Nah, itunya. Nah, jadi akang lain nitah. Awas, ya kaidah tidak boleh nikmat dengan
dunia. Ya, tidak boleh nikmat dengan dunia. Ketika nikmat dengan dunia, maka jangan jadikan dunia, tapi jadikan akhi. Kumaha carana? Alhamdulillahirabbil. Apapun ketika dihadapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin, itu bukan dunia. Kenapa? Kata itu saman, harga sudah dibayar gitu. Kan hati-hati tidak alhamdulillah. Loh, gitu kan narasana kieu tinggali. Ari alhamdulillah itu qadim atau hadis? Ayo. Qadim apa hadis? Qadim. Rubah mau alhamdulillah. Mau. Jadi ketika orang nyebut alhamdulillah, orang asup kana alam qadim. Orang nyambung jeung alam malakut. Jadi ketika orang nyebut alhamdulillah itu geus lain urang. Geus asup ke alam sifat hakikat sareng hakikat. Ya, bab kasapna ya, bab kasapna ya. Salam hakikat. Karena orang ningali di dinya nu dipuji saha? Allah. Nu hak hebat saha? Allah. Nu hak mulia saha? Allah. Urang nanaonan. Maka alhamdulillah itu habis semua. Maka alhamdulillah teh nu paling pas itu alna lil jinsi lillahna lil ikhtisas. Jadi khusus ke Allah, khusus itu bisa luar Allah gitu. Jadi tidak masalah ketika dan alhamdulillah. Jadi ketika orang tidak nikmat dengan mobilnya, tapi nikmat dengan alhamdulillahnya. Paham? Bukan nikmat dengan mobilnya, nikmat mujinya. Jadi udah jangan terlalu nikmat. Jadi kiai, ini harus benar nih, harus benar. Saya juga begitu, Kang. Itu begini. Kalau kita masih kita merasakan ya, masih nikmat mobil daripada alhamdulillah, itu kita belum jadi. Belum jadi. Kita harus sampai kepada kualitas lebih nikmat alhamdulillahnya daripada mobilnya. Nah, itu baru benar. Paham, Kiai? Ayo, harus lebih nikmat daripada mobilnya. Itu ukurannya. Oh, kan saya alhamdulillah, ya sudah benar, tapi belum jadi. Kalau jadi benernya masih nikmat alhamdulillah daripada mobilnya. Jadi kita memang nikmat, alhamdulillah nikmat. Cirinya ketika diambilnya mobilnya diambil, alhamdulillahnya nggak diambil, dia masih seneng. Tapi kalau mobilnya masih ada, alhamdulillahnya hilang, dia gelisah. Mana alhamdulillahnya nggak ada, gelisah dia. Saya lihat kok hati saya gelisah. Kenapa saya gelisah? Kan mobil masih ada, baju masih ada, istri masih ada, harta masih ada. Kok ini kenapa gelisah? Dilihat, oh ternyata alhamdulillahnya hilang. Kita senang dengan dipuji orang punya mobil, senang dipuji orang dengan, oh alhamdulillah kan hilang. Yang puji siapa? Jadi saya. Alhamdulillah hilang nggak di sini? Hilang. Jadi gelisah dia. Oh hilang ya, astagfirullahaladzim. Apalagi alhamdulillahirabbil, senang lagi. Itu udah benar berarti. Jadi sehebat apapun nikmat yang dia dapat, tetap masih hebat apa? Alhamdulillah. Karena itu aslinya memang begitu. Sehebat apapun nikmat. Ada enggak nikmat yang lebih hebat dari sorga? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Surga itu paling ujung, tapi tetap di sorga saja yang paling ujung dipinta itu apa? Alhamdulillah wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil. Ahli surga aja minta alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka tahu di surga tidak ada nikmat yang lebih hebat daripada apa? Alhamdulillah. Paham tidak? Ayo ketika dapat nikmat bayar dengan, ayo ketika dapat bayar dengan, dan nikmati itu alhamdulillah lebih daripada nikmat kita terhadap nikmat. Nikmati alhamdulillahnya. Jadi rata-rata yang kepajaran itu kebelinger rata-rata. Dia menyangka orang yang sedang repot, padahal dia itu sedang dipenuhi dengan nikmat. Cuma karena kesandung hutang sedikit, seakan-akan dunia itu gelap gitu ya. Dunia itu gelap. Gak boleh begitu, gak boleh begitu. Kita itu hamba Allah, hamba yang maha hebat, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan kita, tidak.
Kalau kita tidak meninggalkan Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi berbahagialah ya. Serepot apapun kita masih hamba Allah. Jadi kalau kita diusir dari Allah dari kehambaan, nah itu yang repot. Naudzubillah subhanahu.